Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya YouTube Belajar Yuk. Video kali ini saya akan membahas modul-modul yang ada di LMS Guru Penggerak. Baiklah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ayo kita lanjutkan video ini. Kita klik di e-learning Guru Penggerak. Kemudian kita pilih P4TK, Penjas BK. Ini tergantung penyelenggara Bapak Ibu ya, di pendidikan guru penggerak di daerah Bapak Ibu. Karena P4TK-nya bisa juga P4TK IPA dan sebagainya ya. Kemudian kita klik diklatku. Kita arahkan tanda kursornya ke tautan modul. Kemudian kita masuk seperti biasanya menggunakan email yang kita miliki. Pada modul 1.1 akan membahas tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kita klik di sini ya. Ketika kita klik di refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, kita akan diarahkan ke menu-menu yang ada di modul 1.1a ini. Dalamnya ada peran fasilitator dan instruktur. Kemudian untuk calon guru penggerak, ini yang difokuskan adalah dari 1.1a2 sampai di umpan balik akhir modul. Juga untuk mengetahui peran fasilitator dan instruktur, namun yang difokuskan pada pelatihan ini kita mulai dari 1.1a2 yang mana berisi tentang modul 1.1. Di dalamnya akan ditayangkan video refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar. Nanti mesti disimak. Kemudian untuk melanjutkan dapat mengklik next. Kemudian ada surat instruktur. Kalau untuk pendahuluan tuh belum ada tugas ya, jadi hanya dibaca-baca aja sampai selesai. Dan kalau kita mau kembali, kita klik back to course. Perlu diketahui Bapak Ibu yang terlibat pada pendidikan guru penggerak bahwa LMS Guru Penggerak ini gunakan konsep merdeka dalam pelaksanaan seluruh modulnya. Yaitu merdeka itu merupakan singkatan dari M-nya itu mulai dari diri, kemudian E-nya eksplorasi konsep, kemudian R-nya ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, R-nya ada 2 ya, kemudian D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan-nya adalah aksi nyata. Pada modul 1.1 berkaitan refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, setelah membaca pendahuluan, Bapak Ibu akan melihat mulai dari diri. Jadi di dalamnya itu untuk mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran khusus yang dilakukan pada modul ini. Setelah Bapak Ibu membacanya, Bapak Ibu nanti akan menjawab pertanyaan dengan klik answer the question. Khusus pendamping atau pengajar praktik itu nanti dapat melihat jawaban dari calon guru penggerak yang ada di sini melalui view all response. Jadi di sini jika diklik bisa diketahui respon dari calon guru penggerak yang telah menjawab pertanyaan yang ada di modul ini. Nah ini ya, misalnya ini calon guru penggerak yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Yang bisa melihat view all respon itu adalah fasilitator dan pengajar praktik. Kemudian di eksplorasi konsep, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Telah disematkan fasilitator mengenai kelompok yang akan melakukan refleksi terhadap pemikiran
Ki Hajar Dewantara. Jadi fasilitator telah membagi kelompok-kelompok untuk melakukan eksplorasi konsep. Ini kalau kita mau meninggalkan halaman ini, klik yes. Selanjutnya, pada forum diskusi refleksi kritis, ini akan dilakukan diskusi. Kemudian lagi di sini ada main room web meeting, ini yang disematkan fasilitator mengenai tanggal dan waktu yang disematkan oleh fasilitator untuk kegiatan meeting yang akan dilakukan beserta pendampingnya. Jadi calon guru penggerak nanti akan melihat waktu yang digunakan untuk web meeting tersebut berdasarkan pendamping yang mendampinginya. Ini ya. Jadi di dalam LMS itu, dalam modul-modul tersebut ada waktu-waktu tertentu yang akan dilakukan untuk melakukan tatap muka melalui web meeting dengan fasilitator. Di waktu tersebut itu calon guru penggerak mesti mengaktifkan web meetingnya pada waktu yang telah ditentukan. Di sana akan diberikan informasi mengenai materi oleh fasilitator, dan pendamping juga seharusnya hadir pada waktu web meeting tersebut untuk mengamati perkembangan calon guru penggerak yang didampinginya. Kita lanjut ya. Di elaborasi pemahaman juga ada web meeting. Jadi calon guru penggerak setiap harinya mesti membuka LMS untuk melihat informasi yang ada di LMS terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Kemudian nanti ada koneksi antar materi di sini, berarti tidak ada web meeting, berarti tidak ada pertemuan secara virtual antara fasilitator dengan calon guru penggerak. Terakhir, pada modul 1.1 dan pada setiap modul akan berakhir dengan aksi nyata seperti yang tadi saya paparkan. Aksi nyata, calon guru penggerak itu diminta mengupload video mengenai yang terkait dengan pelaksanaan modul tersebut. Ini ada petunjuknya ya untuk mengupload video tersebut. Ya, jadi silakan dibaca untuk lebih lengkapnya lagi. Kemudian ini caranya dengan cara add a new question. Jadi ada petunjuknya di atas. Jadi ini adalah gambaran dari CGP yang telah melaksanakan aksi nyata modul 1.1. Kita back ya. Untuk setiap submodul ada komunikasi fasilitator dan pendamping terkait modul tersebut. Misalnya kita lihat di modul 1.1 ya. Kita lihat di 1.1b-nya, kita klik di sini. Dalam komunikasi fasilitator dan pendamping, ini adalah tempat untuk pendamping atau pengajar praktik untuk melakukan komunikasi dengan fasilitator terkait dan perkembangan CGP dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Ini forumnya ya, coba kita klik. Ketika pendamping ingin mendapatkan atau ingin melakukan sharing dengan fasilitator, maka akan mengklik di sini add new discussion topic. Ini terkait dengan tugas-tugas CGP. Jadi kalau ingin melakukan komunikasi antara pendamping atau pengajar praktik dengan fasilitator di forum komunikasi, dilakukan dengan add a new discussion. Diklik di sini, kemudian pendamping memberikan informasi terkait permasalahan maupun perkembangan dari calon guru penggerak yang didampinginya. Kemudian nanti akan mendapat respon dari fasilitator. Di komunikasi fasilitator dan pendamping itu juga ada jurnal fasilitasi CGP.
Kalau di kolom ini CGP akan bertanya secara langsung kepada fasilitator. Untuk jurnal fasilitasi CGP ini ada informasinya. Di akhir pembelajaran fasilitator diminta untuk membuat jurnal fasilitasi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan. Jurnal fasilitasi CGP adalah area yang digunakan fasilitator untuk membuat jurnal fasilitasinya terhadap pertanyaan CGP. Di modul 1.2 dibahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, itu setiap submodul ada ruang komunikasi fasilitator dan pendamping. Jadi masing-masing submodul ini kita bisa mengkomunikasikan, khususnya pendamping terhadap fasilitator berkenaan dengan permasalahan dan perkembangan dari calon guru penggerak yang didampingi. Kemudian juga fasilitator juga menjawab pertanyaan-pertanyaan CGP di komunikasi fasilitator ini di bagian B-nya ya. Nah, untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, itu tugas masing-masing submodul itu sesuai dengan tema yang digunakan. Jadi di sini nanti mengarahkan pada tema-tema yang digunakan, dan perintah-perintah yang di dalamnya ini berkaitan dengan materi yang disampaikan ini ya. Jadi di sini pendahuluan modul, pengenalan tentang modul, kemudian ada forum komunikasi fasilitator dan peserta, tempat komunikasi antara fasilitator dan peserta, ada bahan pembelajaran. Kemudian yang diperhatikan terkait tugas adalah mulai dari diri. Jadi menggunakan konsep merdeka tadi, mulai dari diri sampai berakhir pada aksi nyata yang diberikan. Di modul 1.2 seperti pada modul sebelumnya, itu fasilitator akan menyematkan informasi-informasi terkait dengan waktu meeting di dalam LMS. Jadi waktu ini harus diperhatikan oleh seluruh peserta maupun pendamping atau pengajar praktik yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ini waktu-waktunya telah ditentukan dan linknya pun telah disampaikan. Kemudian peserta dan pendamping akan masuk di link tersebut, tanggal dan waktu yang telah ditentukan untuk melakukan meeting berserta fasilitator. Perlu digarisbawahi, pendamping atau pengajar praktik ketika mengikuti meeting hanya untuk mengamati calon guru penggerak yang didampinginya, melihat perkembangan calon guru penggerak yang didampinginya, tanpa ikut serta berperan di dalam meeting tersebut. Karena yang mempunyai wewenang hanya fasilitator. Demikian juga di modul 1.3 ini juga memiliki tema yang lain yang terkait dengan tema-tema sebelumnya. Ini berkaitan dengan tema visi guru penggerak. Jadi tugas-tugas yang di dalamnya pun berkaitan dengan judul dari tema tersebut ya. Berikutnya di modul 1.4 juga. Jadi setiap submodul itu akan ada informasi penting dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh calon guru penggerak. Jadi informasi yang berkaitan dengan waktu, web meeting, informasi itu terkait dengan tanggal dan waktu meeting yang harus diikuti oleh calon guru penggerak, dan terdapat juga forum komunikasi antara fasilitator dan pendamping. Juga terdapat juga forum komunikasi antara fasilitator dan peserta. Tugas calon guru penggerak adalah
menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam LMS ini sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan arahan dari fasilitator. Jadi setiap submodul itu akan ada informasi penting dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh calon guru penggerak. Informasi itu terkait dengan tanggal dan waktu meeting yang harus diikuti oleh calon guru penggerak. Terdapat juga forum komunikasi antara fasilitator dan pendamping. Juga terdapat juga forum komunikasi antara fasilitator dan peserta. Tugas calon guru penggerak adalah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam LMS ini sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan arahan dari fasilitator. Pendamping adalah untuk memberikan motivasi kepada calon guru penggerak untuk menyelesaikan tugas pada waktunya dan melakukan sharing terhadap calon guru penggerak apabila terdapat kendala yang dihadapi calon guru penggerak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sekarang kita lihat di paket modul 2. Paket modul 2 ini ada submodul 2.1, modul 2.2, dan modul 2.3. Ini apabila kita buka seperti tadi juga, konsepnya menggunakan konsep merdeka, yaitu mulai dari diri dan berakhir pada aksi nyata. Ini ya, modul 2.1a itu berkaitan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di bawahnya juga seperti modul sebelumnya terdapat komunikasi fasilitator yang berisi komunikasi antara fasilitator dengan pendamping atau pengajar praktik dan komunikasi fasilitator dengan calon guru penggerak. Kita klik modul ini ya. Ini informasinya juga di bawah. Ini karena belum ada pelaksanaannya, belum sampai di sini kegiatan angkatan pertama, maka belum ada informasi-informasi yang terkait dengan modul 21A. Modul berikutnya itu belum ada informasi karena setiap modul akan dimulai dulu dari modul awal ya, modul 2.1, kemudian modul 2.2, modul 2.3. Demikian juga untuk paket modul 3. Kita lihat saja judulnya. Di modul 2.2 itu dibahas tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian di modul 2.3 itu yang menjadi pokok bahasannya adalah coaching. Kemudian di paket modul 3 tema utamanya pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ini pada modul 3.1-nya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian di modul 3.2 kaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Modul 3.3 itu membahas pengelolaan program yang berdampak pada murid. Oh iya Bapak Ibu, untuk calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak, pada setiap akhir modul itu akan diadakan tes akhir paket. Jadi selesai paket modul 1 itu akan diadakan tes akhir paket modul 1. Demikian juga untuk paket modul 2, setelah berakhir akan ada tes akhir paket modul 2 dan setelah selesai pembelajaran pada modul 3 itu juga akan dilakukan tes akhir paket modul 3. Demikianlah isi modul guru penggerak di LMS pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.